Yes, dari ayat 1. Malaikat kan itu kecepatan malaikat. Oh iya, 1000-5000 tahun. 50.000 tahun. Bukan ayat 1. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan. Terus apa lagi? Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. 2 jenis. Terus. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. 3 jenis. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Masih ada 4 itu kan? Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberikan peringatan. Kurang apa? Itu jenisnya berbeda, Bu. Siji jenis Cianjur. Hei, menungso. Kok malah digelontorkan kita informasi wahyu itu kepada kita supaya cerdik. Itu makanya ini kok saya ya Allah, Quran itu hanya dijadikan enggak, supaya cerdik, supaya kenal kalian dengan malaikat-malaikat itu. Masa Allah itu hanya itu jadi showroom saja ya? Tahu showroom? Kan mobil macam-macam ya. Ibu hanya lewat di depannya iso tuku. Gak iso kan? Api ere sajane iso, dan iya kan begitu ya. Kalau Allah menjadikan malaikat-malaikat itu hanya sebagai showroom, paham? Dia itu dealer mobil. Ngerti gak? Yang punya showroom kan dealer mobil ya. Padahal Allah jauh daripada itu. Kalau dia kemudian memberikan malaikat-malaikat dengan sifat-sifat kayak begitu itu, kan bukan hanya untuk ditaruh di etalase showroom kan? Untuk apa itu? Untuk apa? Untuk dimiliki. Wih, tak gelontornya ini kak. Malaikat pemberi rahmat, ya kan begitu ton? Ya. Malaikat pembeda yang hak dan yang batil. Manfaatkan itu. Itu Pak Samsudin, go nang pondokan iku. Nanti go penjalin kalau ada yang baca Quran di kuburan, sabetan sisi-sisi sebelum disabet malaikat. Sabet malaikat itu sayapnya sabet sini mbut tekan di. Pak Ika belajar Quran. Dari mana Pak Ika tahu pengetahuan itu? Allah menggelontorkan itu. Makanya kalau saya ajak kajian, mari kajian, bukan apa-apa. Untuk meningkatkan, semakin kenal. Begitu kenal dengan isi Al-Quran, sampai akhirnya mengenal siapa ilah kita itu, Allah Tuhan kita. Uskat doyan sing liane, Bu. Nah, ayat yang dibacakan kaitan tamlik itu adalah sanggahan-sanggahan daripada orang-orang Arab yang tradisional, yang dikasih digelontor dengan sumber wahyu, tapi mereka dalam masa primitif dan tradisional. Jadi tolak dengan pakai macam alasan. Itulah kenapa Kanjeng Nabi kemudian tidak banyak omong caranya, yaitu membuat percontohan. Ibu, bapak, membuat percontohan Kanjeng Nabi itu namanya demo plot.
Demoplotnya di mana? Tadinya sih mau di Mekah. Paham ya? Mau tanam padi itu di Mekah. Ini padi iman lo ya. Mau di Mekah. Tapi tanahnya tandus. Hamanya banyak. Gak iso. Berapa tahun tuh di Mekah? 13 tahun. Digelontor ayat-ayat. 13 tahun, Bu. Katukul. Hanya beberapa gelintir orang yang mau mendekat dengan percontohan-percontohan itu tadi. Nah, salah satu di antaranya itu yang tadi saya dengar yang dibacakan. Barang siapa kafir kepada Allah setelah beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, itu ya. Jadi artinya dia tidak kafir. Dia mengatakan, ya sudah saya kafir, kembali kepada Tuhan kamu. Tapi hatinya tidak. Ini peristiwa ini diangkat kepada satu keluarga. Pada saat itu ada sekolah bapaknya, ibunya, dan anaknya ya, pemuda. Itu. Dia belajar kepada Rasulullah, mengimani dengan sembunyi-sembunyi itu. Akhirnya ketahuan oleh kafir Quraisy itu. Disuruh kembali, disiksa. Bapaknya dibunuh, ditikam. Dia suruh kembali mengatakan dia masih tetap tahan. Tapi begitu ibunya mau diseret kuda kalau tidak salah ya, gak sampai hatinya. Paham? Itu. Baiklah katanya, saya kembali kepada Tuhan kamu. Paham ya? Saya tidak mengimani Tuhan Nabi Muhammad. Aku kembali kepada Lata dan Uzza. Ini ayat itu maksudnya. Ada peristiwa seperti itu yang kemudian dia sembunyikan keimanannya karena dia melihat siksaan terhadap ibu, gak mentolo dia. Paham ya? Itu tadi. Peristiwa ini, Bu, tercatatkan oleh Allah. Orang ini mulia di langit. Dan keluarganya. Sampai turun ayat. Disembunyikan namanya. Tapi peristiwa itu ada. Tuh, makanya ngeget. Sekarang kan sudah enak. Islam kita. Ada yang mengancam kita untuk kembali kepada Nyorori Kidul? Gak ada kan? Kenapa iman kita itu loh kok hanya pucuk-pucuknya toh? Kan aneh untuk saya. Gak ngeget. Saya tanyakan lagi. Pernahkah ayat-ayat ini direnungkan? Kecepatan malaikat tadi. Pernah kenalan nggak, Bu, dengan malaikat? Jangan-jangan perkenalannya malaikat apa ton tadi ton? Israel. Langsung buat, Bu. Gak kenalan dengan malaikat pembawa rahmat, malaikat pembawa wahyu, malaikat pembeda yang hak dan yang batil, malaikat yang menjaga Anda. Itu lain kan yang lalu ya. Aku jadikan pada Anda itu di depan, kanan, kiri Anda itu ada malaikat. Pernah kenalan? Nggak mau kan? Padahal dikasih bocoran. Nggak boleh. Allah yang sudah tahu. Diberitahu. Supaya kenalan, seesan lah ya. Maksud sekali-sekali seesan karo malaikat. Sopo koncomu Pak Ika? Duh, kon nggak ngerti koncoku ya. Ngancam pirang suwini. Itu loh ton. Berkomunikasi. Nah ini peristiwa-peristiwa ini terekam tadi selama 13 tahun di Mekah. Nggak bisa subur.
Ya mungkin di antara mereka itu yang tokoh Quraisy, yang mengejutkan orang Quraisy itu masuknya adalah Hamzah, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab di Mekah. Tokoh Quraisy lain nggak ada. Ya, dua orang itu. Kalau Hamzah masuknya itu dalam tanda petik ya, itu berbau gengsi, kesukuannya, ke family, bukan family. Siapa sih yang ponaanku gitu loh ya. Karena Nabi Muhammad itu dihina, di Ka'bah itu dikasih kotoran ternak, dikasih itu ya. Hamzah pergi, Hamzah datang, adiknya Hamzah ngatakan, terus ponaanmu dia banyak-nyanyian di mana? Di Mekah. Sudah dia bawa pedang, bawa nutek langsung. Karena Muhammad bertuhan lain dengan kalian, kalian seperti hina seperti itu. Coba kayak begitu. Karena perbedaan pendapat, kemudian kalian mau melakukan penghinaan kepada Muhammad. Kalau karena itu, maka sekarang saya katanya mengikuti Tuhan Muhammad. Halo? Itu Hamzah. Siapa yang sakit hati? Monggo kerso. Pedangnya terhunus, mikir kabeh. Ya, itu Hamzah. Tapi kalau Umar lain. Karena adiknya membaca Toha anjalna alaik. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut pada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. 5 ayat. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Dia membaca, mendengarkan kalimat itu dibacakan oleh adiknya. Kembali baca apa yang dari mana Muhammad? Apa? Coba dibaca lagi, karena lamat-lamat dia sebetulnya mau membunuh Nabi Muhammad, diberitahu oleh orang katanya adikmu dewe kenek mau macem-macem, datang ke adiknya sedang baca itu, dari luar rumah terdengar, masuk marah, pukul adiknya, terjengkang berdarah, imunitasnya muncul, karena itu adiknya sendiri kok, adik perempuan, muncul kasih sayang. Apa itu? Disembunyikan, baca. Begitu dibaca, ini tadi, ini yang menyebabkan Umar bin Khattab itu tunduk. Di mana Muhammad? Kenapa? Karena bahasanya ini bukan bahasa azab. Akan tetapi ini adalah bahasa Arab yang tinggi, yang mulia. Paham ya? Ini sastra tinggi. Al-Quran ini, Masya Allah. Saya pernah belajar bahasa Arab. Ton ya? Pak Kadir ya? Saya tanya kepada dia, Mas, bahasa Arab coba ajarin. Apa jawabannya mereka? 2 kali saya belajar bahasa Arab. Pak Ika, kalau gunakan bahasa Arab standar kayak gini, Pak Ika ngomong di Arab sana nggak ngerti. Halo? Karena ini bahasa Arab akademik. Ya? Loh, yang ngertinya apa? Ya Arab kacangan itu. Paham Bu? Arab pasaran. Nah, ini kayaknya Arab ampel. Itu kalau menggunakan grammar dan sebagainya, tadi Pak Samsudin ngajari saya bahasa Arab dan sebagainya, nggak ngerti mereka. Itu sekarang, apalagi zaman itu yang namanya bahasa Arab belum berkembang. Diturunkan, digerojok dengan bahasa Arab dengan kualitas wahyu. Umar bin Khattab, dia seorang intelektual yang tinggi, belum pernah mendengar bahasa ini. Paham ya?
Tuhan yang mana? Yang Rahman Rahim. Penasaran dia. Kok lain ini gaya bahasanya? Ibu pernah merasakan bahasa Jawa? Halo, sini kan orang Jawa tos Jawa Surabaya kalau Jawa Solo. Kalau beda nih Bu ya. Gitu. Coba enak mana Bu? Jawa Surabayaan apa Soloan? Enak Solo. Nggih ingkang ngarsa dalem lho. Surabaya penuh riko. Kon dan sebagainya itu kan gak pada sama-sama seperti itulah. Sama dalam bahasa Tunjang begitu juga ya. Bahasa Sunda kalau mengatakan diri saya sim abdi abdi mah